Sebuah event penting dalam sepanjang sejarah DC Universe yang mengalami beberapa perubahan dan dampak yang berkembang dalam cerita di masa depan DC Universe, yang juga event ini mengarah kepada peluncuran era The New 52. Sebenarnya, untuk mengetahui sebelum cerita ini berawal, disarankan nih bagi teman-teman untuk melihat cerita The Road to Flashpoint yang berlangsung dari komik The Flash volume ketiga isu masalah yang ke-9 hingga isu masalah yang ke-12, dan cerita Time Master Vanishing Point bagian yang ke-6. Cerita Flashpoint ini secara tidak langsung mengakhiri kontinuitas New Earth, realitas arus utama mainstream DC Multiverse antara tahun 1986 dan 2011 yang dimulai selama event Crisis on Infinite Earths dan berakhir pada event Flashpoint ini, yang kemudian memulai Prime Earth dan munculnya era New 52, di mana perubahan terjadi di dalam garis waktu timeline setelah Flash kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya, yang kemudian berdampak pada masa depan cerita DC Universe. Cerita Flashpoint berlangsung sebanyak 5 buku komik dan akan kita jadikan satu video komik cerita di video ini. Nah, bagaimana cerita ini selengkapnya? Inilah ulasan lengkap dari semua cerita utama Flashpoint yang akan kita bahas pada video ini. Jadi sound. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi teman-teman nih yang belum menekan tombol subscribe, ya ditekan dululah tombol subscribe di channel tercinta kita ini, DC Indonesia, agar kami semakin rajin bikin konten yang seperti ini. Terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah menjadi subscriber di channel ini. Thank you. Oke, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Suatu hari pada masa kecilnya, Barry Allen bersama ibunya yang bernama Nora Allen sedang memperbaiki mobilnya yang mogok di pinggiran jalan. Barry kecil berkomentar bagaimana jika seandainya dia bisa menghentikan apa yang telah terjadi dan mengubahnya kembali. Ibunya hanya menjawab, ya itu tidak akan mungkin bisa. Nah, ketika dia dewasa menjadi seorang dokter forensik dan pada suatu saat dia terkena zat kimia, insiden itulah di mana dia kelak menjadi manusia tercepat yang pernah ada. Dialah The Flash. Dengan kecepatan kilatnya, dia bahkan bisa berlari di atas air. Narasi disampaikan oleh seseorang yang mengaku belum pernah berjumpa Barry Allen selama dia hidup. Dia mengungkapkan bahwa Barry Allen datang dari masa lalu. Barry mengaku kepadanya bahwa dia adalah Flash. Padahal baginya, Barry adalah sosok hantu yang berada di sekitarnya, menemukan keluarga dan cintanya. Tapi pada saat itu, Barry adalah rekannya yang akan membimbingnya. Padahal dia bukanlah seorang pahlawan di tempatnya. Namun, semua berubah ketika suatu saat orang yang menarasikan di halaman ini bertemu dengan Barry Allen. Berpindah ke masa sekarang, Barry Allen terbangun di meja kerjanya. Dia merasa ada yang aneh dan hanya memiliki beberapa detik untuk memecahkan fakta yang ada, bahwa kenapa sesuatu di lingkungan kerjanya telah berubah. Yang kemudian dia mendengar bahwa seorang Roach, yaitu komplotan penjahat yang ada di Central City bernama Miss Alchemy, terlibat dalam sebuah tindakan kriminal. Namun orang yang berada di kantornya tidak mengenal siapa The Roach yang dimaksud oleh si Barry itu. Barry pun kemudian tergesa-gesa berlari menuju ke lokasi kejadian. Di saat dia akan mengeluarkan cincinnya, ternyata tidak terpasang pula di jarinya. Dia pun kemudian terjatuh di tangga kantornya. Begitu dia bangkit, dia kemudian disambut oleh kejutan yang lebih besar lagi, yaitu ibunya, Nora Allen. Ya, ibunya masih hidup dan datang mengunjungi anaknya itu di tempat kerjanya. Ibunya pun menjelaskan
berjalanlah bahwa anaknya itu telah berjanji kepada dirinya untuk mengajaknya pas makan siang karena di hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Ya, si Barry pun menjadi bingung, apakah ini nyata? Ibunya pun kemudian menjawab, tentu saja ini nyata. Mereka pun kemudian berpelukan. Si Barry merasakan kerinduan yang lama tidak berjumpa dengan ibunya. Sementara ibunya setiap hari ya rasanya berjumpa dengan anaknya itu. Kemudian mereka pun berjalanlah keluar, bertanya nih tentang kabar ayahnya. Si ibunya pun menjelaskan bahwa ayahnya menderita serangan jantung 3 tahun yang lalu. Ya, mendengar itu si Barry pun kemudian menjelaskan kepada ibunya bahwa dia adalah The Flash, seorang pahlawan super dari Justice League. Ya, ibunya menjadi bingung, siapakah Flash yang dimaksud oleh anaknya itu ataupun Justice League yang disampaikan oleh anaknya itu. Bahkan lebih parahnya lagi nih, si Barry juga heran kenapa ibunya juga tidak mengenali sosok Superman. Si Barry pun mulai menanyai ibunya tentang seberapa banyak dunia telah berubah. Tampaknya apapun yang terjadi pada dunia, Nora Allen tidak memiliki gagasan tentang Superman ataupun The Flash yang seperti yang dijelaskan oleh anaknya itu. Tapi ketika ditanya mengenai Batman, ibunya kemudian menjawab bahwa dia mengenalinya. Kita berpindah ke Gotham City. Batman yang ini bukanlah Bruce Wayne, dialah Batman Thomas Wayne, ayahnya Bruce Wayne. Dia sedang mengejar seorang wanita badut yang dikenal sebagai Yo-Yo. Batman ini mengejarnya untuk menemukan lokasi si Joker karena dia telah menculik anak-anak seorang hakim yang bernama Harvey Dent. Dia mengejarnya di dekat gedung Wayne Casino di sekitar Crime Alley. Batman pun menjatuhkannya dari atap, tapi untungnya dia diselamatkan oleh Cyborg. Cyborg pun kemudian menghampiri Batman dan memintanya untuk bergabung bersamanya. Cyborg menampilkan beberapa karakter DC yang berada di garis waktu Flashpoint. Terlihat ada pahlawan super dan penjahat super. Kita kembali ke Central City. Masih bersama ibunya, si Barry Allen memberitahu kepada ibunya untuk membicarakan hal ini kepada Iris. Ibunya tidak kenal dengan wanita itu, namun bagi si Barry, dia hanya ingin berbicara dengan si Iris itu sebentar saja, yang kemudian dia pun berpamitan dan meninggalkan ibunya. Nah, di tempat kerjanya si Iris, Barry menjadi terkejut melihat si Iris yang sudah menjadi istri dari seorang pria. Si Barry pun kemudian tidak tahu harus berbuat apa. Ya, dia langsung menghilang, ting, dan ya, meninggalkan tempat itu. Kembali lagi kita ke tempat ibunya. Profesor Zoom sempat menegur ibunya. Dialah Eobard Thawne dengan kemampuan speedsternya. Sementara ibunya tidak tahu siapakah yang baru saja memanggilnya. Kemudian si Barry pun menghampiri ibunya, memintanya untuk meminjamkan mobilnya karena dia akan segera bertemu dengan seseorang yang diyakininya bisa memberikan jawaban dari semua keanehan ini. Kemudian kita berpindah ke tempat yang lain. Cyborg menjelaskan kepada Batman bahwa dia telah memanggil kumpulan pahlawan terbesar dunia untuk mencoba menangani situasi di Eropa karena Amazon Wonder Woman akan berperang dengan wilayah benua yang baru diperoleh Atlantis. Atlantis dipimpin oleh Orin dengan kerajaannya Emperor Aquaman. Cyborg pun kemudian bertanya kepada semua orang yang ada di sana, siapakah di antara mereka yang akan berpihak kepadanya untuk dapat melumpuhkan kedua belah pihak, di mana Amazonian akan merampas Amerika Serikat untuk dijadikan New Themyscira, sedangkan Aquaman akan menenggelamkan bagian Eropa untuk kerajaannya. Ya, si Elemen Woman bersedia berdampingan dengan Cyborg. Citizen Court dan The People sempat berdebat, kemudian akhirnya mereka pun bersepakatlah untuk saling bersama-sama melawan kedua kubu Aquaman dan Wonder Woman. Mereka semua itu adalah Abin Sur, Blackout, Citizen Court, The People, Sandman-nya Wesley Dodds, Element Woman, The Secret Seven, Shed, The Changing Man, Eccentric, dan anak-anak remaja yang menjadi satu kesatuan yaitu Shazam. Mereka adalah tim clandestine pahlawan Amerika yang dibentuk oleh Cyborg untuk menjatuhkan Emperor Aquaman dan
Wonder Woman dan menghentikan perang Amazon dan Atlantis yang telah menghancurkan sebagian wilayah Eropa, di mana Aquaman dan Wonder Woman berusaha untuk mengambil alih dunia, dan perang antara negara mereka mengakibatkan jutaan korban manusia. Nah, untuk itulah tim ini direkrut untuk bertujuan mengakhiri perang itu. Adapun si Batman diharapkan untuk bergabung bersama mereka karena dengan kejeniusan dan ahli strategi perang terbaik yang ada di bumi ini. Namun Batman menjelaskan dia belum bersedia untuk bergabung dengan mereka, dan dia pun pergi meninggalkan semua pahlawan yang akan dibentuk oleh si Cyborg ini. Kembali kita lagi melihat Barry Allen dengan mengendarai kendaraan ibunya. Dia pergi ke tempat seseorang yang mungkin dia mendapatkan jawaban dari semua keanehan yang dirasakannya ini. Dari pengalamannya sebagai pahlawan super, si Barry Allen pun kemudian mengetahui lokasi Batcave. Setibanya dia di depan Wayne Manor dan memasuki ke dalam Batcave, dia terkejut dengan perubahan dekorasi yang tidak ada piala dinosaurus ataupun koin raksasa Abraham Lincoln. Yang ada hanya kelelawar. Sedangkan di lokasi yang pernah dijadikan tempat kostum Robin Jason Todd, sekarang yang ada hanyalah toples kaca yang di dalamnya ada pistol. Nah, sampai di halaman ini baru kita ketahui nih, ternyata yang bernarasi pada halaman pertama cerita ini adalah Batman Flashpoint. Pada kesempatan inilah dia pertama kali bertemu dengan Barry Allen. Dia datang dengan tiba-tiba yang kemudian menyerang Barry Allen, menuntut untuk mencari tahu siapa dia, kenapa ada di tempat ini. Barry kemudian berusaha berjuang untuk menyadarkannya orang yang menyerangnya itu memanggilnya dengan sebutan Bruce. Tetapi si Batman ini menjadi terkejut. Tidak ada Bruce. Bruce sudah mati di depannya. Dengan melihat potret keluarga Wayne, Barry menjadi sadar dengan wajah yang mengerikan. Pada kesimpulan baru, yang menyerangnya itu adalah Thomas Wayne, ayahnya si Bruce Wayne. Diperkuat lagi nih, Batman menyebutkan bahwa Bruce sudah mati tepat di depannya. Jelaslah sudah bahwa kali ini si Barry Allen berhadapan dengan Batman Thomas Wayne yang menerima kenyataan bahwa dunia sudah berubah. Di wilayah lautan Eropa, seorang bajak laut yang bernama Deathstroke sedang berlayar dengan perahu menyusuri sisa-sisa banjir yang ada di Paris. Dia bersama timnya yang bernama Deathstroke's Pirate Crew. Mereka adalah Sonar, Icicle, dan Clayface, dan juga membawa beberapa sejumlah pasukan, yang dimana mereka sedang melakukan pencarian harta karun. Mereka tiba di tempat lokasi yang dituju. Seorang awak kapal memberitahu Deathstroke bahwa ada kapal lain yang mendekati mereka. Clayface memberitahunya bahwa di depan mereka ada begitu banyaknya puing-puing kapal yang hancur, dan selanjutnya mereka tiba-tiba didatangi tamu yang tak diundang. Dengan terkejutnya, Deathstroke dihadapkan oleh Aquaman dan Ocean Master yang akan menghabisi Deathstroke dan yang lainnya. Kembali ke Wayne Manor versi Flashpoint. Ya, di sini kita melihat Thomas Wayne masih saja menghajar Barry Allen. Di saat yang terdesak itu, si Barry berjuang untuk menjelaskan kepada Batman yang menyerangnya tentang identitas rahasianya sebagai The Flash dan hubungannya dengan Bruce Wayne. Di saat itu juga ingatan dan memori si Barry Allen secara spontan berubah, dan dia ingat nih akan peristiwa banjir yang terjadi di Eropa Barat oleh Aquaman dan pengepungan di London oleh Amazon dan menamainya dengan New Themyscira. Di saat itulah si Barry Allen akhirnya mengetahui bahwa dunia Flashpoint bukanlah dimensi alternatif, tetapi adalah dunia miliknya sendiri.
diri. Si Batman terus menuntut si Barry Allen untuk mengungkapkan kepadanya siapa dia sebenarnya dan ada apa datang ke guanya. Berpikir bahwa ada kemungkinan nih si Barry Allen adalah orang suruhan Joker untuk menyerangnya di guanya itu. Si Barry Allen babak belur, dia dipukul terus oleh si Batman. Di saat Batman akan menghabisinya, kemudian cincinnya si Barry yang dia gunakan untuk menyimpan kostum Flashnya itu terjatuh dari saku pakaiannya, dan dengan begitu ya dia pun kemudian memutuskan untuk menggunakan kostumnya sebagai bukti identitas rahasianya. Tapi di saat dia begitu melepaskan kostumnya dengan cincin itu, ternyata cincin itu malah mengeluarkan kostum Reverse Flash, bukanlah kostumnya The Flash. Dan si Barry Allen pun sadar bahwa yang melakukan ini ternyata adalah Eobard Thawne. Si Barry Allen kemudian menjelaskan kepada Batman bahwa Eobard Thawne adalah seorang ilmuwan yang berasal dari masa depan, tepatnya pada abad ke-25. Orang-orang juga menjulukinya sebagai Profesor Zoom alias Reverse Flash. Tentu saja hal ini membuat di telinga Batman menjadi asing. Si Barry pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya dengan Reverse Flash memiliki kemampuan untuk mengubah waktu, dan menjelaskan bahwa dia adalah Flash yang juga teman dari anaknya si Bruce Wayne. Hal ini kemudian membuat si Thomas Wayne menjadi bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi anaknya si Bruce tinggal di tempatnya itu. Si Barry pun menjawab bahwa si Bruce adalah ksatria Gotham yang melindungi kotanya itu dari setiap penjahat, di mana di dunianya itu anaknya yang hidup sementara Thomas Wayne yang meninggal. Sebelum Thomas Wayne bertanya yang lebih lagi, yaitu apakah anaknya benar-benar dapat mengubah dunia, yang menjadi kebutuhan utama dari yang paling utama si Barry Allen adalah bahwa dia membutuhkan kekuatan kecepatannya agar dapat menjawab semua keanehan ini. Berpindah ke London. Di dunia ini, London adalah New Themyscira. Seorang pria yang bernama Steve Trevor, dia adalah seorang agen intelijen Amerika yang sedang menyelidiki perang Amazon dan Atlantis. Dia diserang oleh beberapa orang wanita. Orang-orang itu adalah Amazonian. Sebenarnya Steve Trevor datang ke tempat ini sedang menunggu pertemuannya dengan seorang wanita yang bernama Lois Lane. Dia adalah seorang reporter yang meliput tentang berita peperangan dua dunia, yaitu Amazon dan Atlantis. Namun dia diserang oleh Wonder Woman dan Amazon. Wonder Woman melilit lehernya dengan lasso of truth dan menginterogasinya, menuntutnya untuk berkata jujur datang ke tempat ini ngapain. Dia pun menjelaskan bahwa dia dikirim dari badan pemerintahan intelijen ke tempat itu untuk bertemu dengan Lois Lane, yang juga dia dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang Amazon untuk Cyborg. Ya, si Steve Trevor juga menyebutkan kepada Wonder Woman bahwa Lois Lane adalah salah satu wanita yang tercantik dia temui selama dia hidup. Kemudian si Wonder Woman yang mendengar semua penjelasan dari Steve Trevor yang berkata jujur oleh karena pengaruh dari tali lasso of truth, menyatakan bahwa counter spy mereka mengatakan sesuatu yang mirip dengan semua bukti-bukti dan pengumpulan manusia supernya si Cyborg yang agar dapat menghentikan pertempuran antara Amazon dan Aquaman. Kemudian Amazonian yang lain bertanya, ya untuk selanjutnya apa nih yang akan mereka lakukan dengan Steve Trevor? Steve Trevor dengan wajah yang mengerikan menjadi ketakutan bahwa nyawanya sudah di ujung tanduk. Kembali kita ke Wayne Manor. Sesuai dengan pengalaman masa lalunya, si Barry Allen kemudian membuat sebuah perangkat seperti kursi listrik untuk membuat kembali peristiwa yang mengubahnya menjadi Flash, ya si manusia tercepat yang pernah ada.
Semua itu tentu saja dengan bantuan si Batman Thomas Wayne. Dengan cuaca hujan yang deras dan malam hari, si Barry meminta Batman untuk menekan tuas kendali ketika dia sudah siap bersedia. Nah, di saat petir dan badai yang terjadi di tempat mereka, Barry Allen telah bersedia dan sambaran petir menyambar kursi dan Barry Allen yang menjerit kesakitan dan terbakar. Batman Thomas Wayne dengan panik yang kemudian memadamkan api dan melihat Barry yang tidak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka bakar yang parah. Di Detroit City, markas besarnya Cyborg, dia menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat menyebutkan bahwa sekelompok orang-orang super yang akan bersama mereka untuk menggagalkan peperangan antara Amazon dan Atlantis. Presiden juga menyebutkan bahwa seorang agen rahasia mereka yang bernama Steve Trevor sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya dan dipastikan bahwa dia sudah tewas. Setelah mendapatkan kabar dan informasi yang diberikan oleh Presiden, Cyborg bersama Elemen Woman bersiap-siap untuk melakukan misi mereka selanjutnya. Beralih ke Wayne Manor. Walaupun Barry Allen terbakar dari sembaran petir, ternyata dia masih hidup yang sekarang tubuhnya dirawat oleh Batman Thomas Wayne. Dengan tubuhnya yang dirawat ini, dengan keadaan yang hampir tewas dari upaya sebelumnya untuk membuatnya kembali mendapatkan kekuatan speedster, dan kali ini si Barry Allen meminta si Thomas Wayne untuk membiarkannya mencobanya sekali lagi untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dia juga lupa nih, ada sesuatu yang akan disampaikannya, yaitu tentang Green Lantern. Hal Jordan sebagai Green Lantern tidak ada di dunia ini, justru Abin Sur lah yang eksis di dunia ini. Semua peristiwa kembali lagi dalam ingatan memorinya si Barry Allen. Di dalam dunia Flashpoint ini, sebuah sejarah dunia yang telah berubah dari semestinya yang telah dia alami. Dia yakin ini adalah apa yang telah dilakukan Reverse Flash dalam mengubah dunia ini. Dia ingin melakukan ini untuk melawan perubahan memori paksa yang dia alami sebagai akibat dari perubahan waktu Reverse Flash. Batman Thomas Wayne memikirkan dengan tidak ada pilihan alternatif yang lain. Dia pun kemudian menyetujui untuk melakukan penyambaran petir terhadap Barry Allen sekali lagi. Nah, dengan bantuan Batman Thomas Wayne, Barry Allen dengan bentuk seperti mumi yang dibaluti perban berusaha meyakinkan Batman agar usaha mereka kali ini akan berhasil. Dan di saat dia sudah bersiap sedia, kemudian sembaran petir terjadi lagi dan duam, ledakan pun terjadi yang membuat Batman pun terpelanting menjauh. Barry Allen akhirnya kembali mendapatkan kekuatan speedster. Namun Batman Thomas Wayne hampir terjatuh dan mendekati pagar yang beruncing. Barry Allen dengan kekuatan Flashnya berhasil meraih Batman Thomas Wayne, dan seperti yang dikatakannya bahwa usaha mereka telah berhasil, sedangkan Batman menjadi tercengang dengan aksi yang dilakukan oleh Barry Allen. Di New Themyscira, Lois Lane, seorang wanita yang tadi yang akan ditemui oleh Steve Trevor, sekarang terjebak di sebuah tempat. Sambil memegang alat perekam, dia melaporkan dalam rekamannya itu tentang peristiwa di lapangan peperangan antara Atlantis dan Amazon. Dalam laporan beritanya yang terakhir, detik-detik akan baterai rekam itu akan habis pula. Dia menyebutkan dalam rekaman itu kepada Cyborg bahwa besok adalah pertempuran akhir, final battle antara Amazon dan Atlantis, dan yang terpenting bahwa sampai saat ini dia belum menemukan resistance, yaitu sekelompok pahlawan yang menentang peperangan Aquaman dengan Wonder Woman.
Setelah mengakhiri laporan tersebut, dia dikejutkan dengan kehadiran Etrigan dan menjelaskan bahwa dia bersama Grifter, Lady Godiva, Mrs. Hyde, dan Canterbury Cricket. Ya, mereka lah yang dicarinya selama ini. Ya, inilah mereka, Resistance. Kembali lagi ke Wayne Manor. Sambil memeriksa kesehatan fisiknya si Barry Allen, Batman Thomas Wayne berkata, "Luka bakarmu makin lama semakin sembuh nih dengan sendirinya. Aku sendiri tidak pernah melihat hal yang seperti ini." Kemudian si Barry Allen menjelaskan, ini semua merupakan keterampilan kecepatan supernya. Walaupun demikian, Batman Thomas Wayne menyadari ini membuktikan bahwa dia adalah manusia tercepat yang pernah ada di dunia. Namun, hal itu tidak dapat dibuktikan dengan semua ceritanya. Batman Thomas Wayne kemudian mengambil kostum Reverse Flash. Dengan secepat kilat, Barry Allen kemudian meraihnya dan mengubah kostum itu dengan warna klasiknya. Inilah kostum kebesaran The Flash dengan desain yang berwarna merah. Untuk selanjutnya, ya, mereka pun akan melakukan pekerjaannya. Nah, langkah pertama yang dilakukan si Batman adalah dengan menggunakan komputernya. Dengan wajah yang penuh keheranan nih, dengan komputer yang jauh berbeda dengan milik Batman di dunianya, yaitu Batcomputer. Di sini, Batman Thomas Wayne hanya menggunakan komputer yang biasa-biasa saja. Mereka melacak dan mencari informasi perkembangan yang terjadi pada sewaktu Bruce Wayne meninggal. Disinilah terungkap bahwa ada sosok pahlawan super yang ada di Metropolis. Dari keterangan si Barry bahwa mungkin dapat memberikan mereka clue untuk menjawab keanehan ini. Menyinggung masalah Hal Jordan yang tidak pernah menjadi Green Lantern, yang hanya seorang pilot yang biasa-biasa saja. Barry pun berfokus kepada Superman karena dengan manusia yang terkuat itu dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah ini. Batman Thomas Wayne kemudian menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu ada roket yang jatuh di Metropolis dan meledakkan sekitar 35.000 jiwa manusia yang tewas dalam insiden itu. Barry pun kemudian menjadi yakin bahwa itu adalah roket yang jatuh dari planet Krypton. Nah, disinilah langkah awal mereka pun dimulai. Batman Thomas Wayne menjelaskan bahwa pasca ledakan tersebut, pemerintah Amerika Serikat telah menyimpan roket itu di sebuah tempat rahasia yang sampai sekarang ini belum diketahui di mana tempatnya. Namun si Batman punya solusi. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa menjawabnya. Dialah Cyborg. Kemudian mereka berdua pun membentuk sebuah perencanaan dan bekerja sama dengan Cyborg. Dari pertemuan pertama Cyborg dengan The Flash, Batman menjelaskan kepada si Cyborg bahwa Flash yang bersama mereka ini adalah orang tercepat dari dunianya dan bukan dari tempat mereka berasal. Dalam pertemuan singkat mereka ini, yang tadinya si Batman tidak ingin bergabung dengan tim Cyborg, kali ini dengan rencana Flash, Batman ingin bergabung dengannya untuk mencegah peperangan antara kedua kubu Amazon dan Atlantis. Ya, rencana mereka sederhana, yaitu menemukan Superman. Kenapa harus Cyborg? Ya, karena Cyborg mengetahui di mana lokasi ruangan roket yang dulunya disimpan oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena juga Cyborg adalah orang dalam pemerintahan. Cyborg pun akhirnya menyetujuinya. Yang selanjutnya, mereka bertiga berhasil masuk ke dalam ruangan rahasia militer Amerika jauh di bawah tanah. Akhirnya mereka pun berhasil mencapai ruangan roket yang diamankan oleh pemerintah. Ketika mereka memasuki sebuah ruangan itu, Man of Steel yang berada di depan mereka menjadi bingung ketika melihatnya. Batman berkata, "Jadi
Jadi ini yang namanya manusia terkuat itu. Ya, orang yang berada di depan mereka ini terlihat sangat kurus dengan kondisi mental yang sedikit terganggu. Sepertinya dia juga ketakutan dihampiri oleh mereka. Wajah yang sangat pucat dan tidak bertenaga tanpa insiden. Barry pun kemudian menjelaskan, orang ini sudah sekian lama tidak terkena oleh sinar matahari. Namun walaupun begitu, mereka bertiga tetap membawa orang itu yang disebut dengan Subject One. Ya, dialah Kal-El yang sekarang bersama para ketiga orang yang membawanya keluar dari tempat itu. Namun sayang sekali, mereka diserang pula nih oleh penjaga yang dilengkapi dengan senjata perlengkapan. Nah, ketika mereka berhasil melarikan diri dan berhasil menembus dinding keluar permukaan, Subject One melihat sinar matahari yang kemudian membuatnya menjadi terkagum-kagum. Yang tadinya dia lemah dan tak berdaya, Subject One tiba-tiba melayang di udara. Batman Thomas Wayne bingung melihat keanehan itu. Ternyata orang itu bisa terbang, yang kemudian pergi meninggalkan mereka. Nah, di saat Man of Steel pergi meninggalkan mereka, bagaimana pula nih dengan ketiga orang ini agar bisa keluar dari situasi yang sulit ini? Karena tepat di belakang mereka, para militer menyusul dan bersiap menghabisi mereka. Di Fawcett City, Billy Batson, Mary Marvel, Freddie Freeman, dan yang lainnya, anak-anak yang lainnya, duduk di depan TV. Mereka bertanya-tanya nih, apa yang harus mereka lakukan saat menonton pidato presiden tentang peperangan Aquaman dan Wonder Woman yang memberitahu tentang kegagalan Cyborg untuk menyatukan pahlawan super dunia dan masuknya Amerika Serikat ke dalam perang Atlantis Amazon. Mereka bertanya, apakah mereka harus melibatkan diri mereka sebagai Captain Thunder alias Shazamnya dalam timeline Flashpoint? Billy Batson kemudian merasa tertekan karena sebelumnya mereka telah mencoba ikut campur dalam peperangan itu, namun ya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Wonder Woman dan hampir mendekati kematian. Berpindah ke Coast City, ya bukan Koswati ataupun di Kosi Susi. Oke. Jadi si Hal Jordan di sini bersama Hector Hammond, yang dimana dia adalah seorang operator di Ferris Aircraft, tengah menyiapkan jet F-35 dengan senjata bom Green Arrow yang telah disediakan oleh Queen Industries. Si Hector memberitahu si Hal Jordan untuk menganggap hal ini dengan serius. Hal Jordan kemudian mengatakan bahwa bahkan jika dia ketakutan, dia akan fokus pada misi yang ada karena dia tidak akan bersembunyi seperti semua pahlawan super. Hal Jordan kemudian lepas landas dan sahabatnya itu si Hector Hammond berharap agar temannya itu dapat menerbangkan pesawat jetnya itu dengan baik-baik saja. Di Metropolis, Flash, Batman, dan Cyborg dihadapkan dengan pasukan tentara setelah ditinggalkan terakhir oleh si Superman yang tidak tahu nih kemana perginya. Tapi anehnya mereka kewalahan pula melawan beberapa pasukan tentara itu. Tapi semua itu dapat teratasi karena si Elemen Woman alias Emily Sang muncul dan menghajar semua prajurit. Menghampiri mereka bertiga. Ketika dia melihat The Flash, Elemen Woman mengagumi kostumnya The Flash. Elemen Woman juga mengungkapkan bahwa dia telah mengikuti Cyborg sejak pertemuannya di Gotham City. Tiba-tiba The Flash kembali lagi nih menderita akibat berada di dalam semesta baru dan diliputi oleh ingatan yang baru yang sedikit demi sedikit menggantikan ingatan aslinya dengan peristiwa yang terjadi
terjadi di Flashpoint ini. Hal itu kemudian membuat Batman Thomas Wayne tidak menginginkan si Barry Allen itu melupakan sejarah aslinya, yang tentu saja membuat Batman meringankan rasa sakit The Flash dengan cairan suntikan penawarnya untuk memperlambat proses yang merubah memori masa lalunya, sambil memberitahu Barry Allen agar untuk tidak melupakan putranya, yaitu tentu saja Bruce Wayne. Kita kembali lagi nih ke Fawcett City. Si Billy Batson dan saudara-saudara angkatnya masih membahas tentang apa yang harus mereka lakukan mengenai perang Atlantis dan Amazon ini. Walaupun mereka dianggap anak-anak tapi kalau mereka bersatu, mereka akan menjadi Captain Thunder dengan kekuatan para dewa-dewa. Mereka pun akhirnya bersepakat untuk menghentikan peperangan Atlantis dan Amazon. Ikut bergabung dengan Cyborg dan Elemen Woman. Tiba-tiba Flash, Batman Thomas Wayne, Cyborg dan Elemen Woman memasuki rumah mereka dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan Billy dan yang lainnya. Cyborg mengetahui bahwa harimau yang mereka bawa ini bukanlah kucing dari pandangan orang lain. Dia melihat itu dari mata sibernetiknya. Batman pun kemudian meletakkan tubuh Flash yang melemah di atas sofa. Dia kemudian meminta si Billy Batson untuk menggunakan pencahayaannya untuk mencegah ingatan kenangan The Flash yang semakin lama akan berubah sedikit demi sedikit. Billy melihat ada yang salah dengan The Flash. Begitu Billy menyentuh keningnya si Barry Allen, dia dapat melihat semua peristiwa tentang Captain Marvel alias Shazam yang berada di garis waktu DC Universe. Saat itu juga sebuah laporan berita datang yang mengungkapkan tentang penerbangan Hal Jordan yang ternyata gagal, dan bahwa Hal Jordan adalah korban pertama yang diketahui dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Flash tentu saja mengenal Hal Jordan, si Green Lantern yang berasal dari garis waktu DC Universe. Dia kemudian dengan secepat kilat membawa Batman Thomas Wayne ke dapur, di mana dia mencoba meyakinkan Batman untuk membantu Cyborg dan para pahlawan yang lainnya. Cyborg dan yang lainnya memasuki dapur, mengatakan bahwa mereka bisa mendengar teriakan mereka. Billy Batson kemudian mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Cyborg seperti dengan anak-anak yang lain. Begitu juga dengan Elemen Woman. Mereka semua pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama-sama. Flash menoleh ke Batman, mengatakan bahwa Bruce akan ikut dengan mereka. Kata-kata Flash tersebut membuat Batman menjadi bersemangat motivasinya, dan akhirnya dia pun mengatakan bahwa dia bergabung dengan mereka. Nah, sementara mereka sedang dalam perjalanan ke New Themyscira, yaitu di London, dengan mengendarai Batplane, The Outsider dan para pahlawan lainnya menghubungi Cyborg melalui saluran komunikasi bahwa itu agak terlambat untuk sebuah tim yang besar. Enchantress mengatakan bahwa Secret Seven mengalami masalah dan hanya dia yang bisa bergabung dengan mereka. Dia dengan cepat berteleportasi ke jet dan berkenalan dengan kostum kilat yang berwarna merah yang tampaknya asing di matanya si Enchantress. Batman pun kemudian menjelaskan bahwa orang itu bernama Barry Allen alias The Flash. Di tengah medan pertempuran, si Wonder Woman dan Aquaman sedang bertarung. Terungkap nih, peperangan ini disebabkan dengan dipicunya kematian istri Aquaman. Konfrontasi mereka yang saling menyalahkan atas peperangan ini, kemudian para pahlawan tiba-tiba muncul yang bersiap untuk mengakhiri perang di antara Amazon dan Atlantis. Captain Thunder langsung memilih Wonder Woman. Dia menghampirinya, dan di saat mereka melawan, Enchantress ternyata mengkhianati para pahlawan dan membubarkan kesatuan anak-anak Shazam
yang kemudian Captain Thunder pun kembali menjadi Billy dan anak-anak. Seorang prajurit Amazon menyerang si Billy dari belakang, menusuk pedangnya dari punggungnya si Billy, dan di saat itu juga Billy pun menjadi berteriak kesakitan dan menyebabkan buah ledakan besar yang ada di area tersebut. Setelah ledakan tersebut, si Flash menjadi sadar, dan ketika dia bangkit, di depannya dia bertatap muka dengan Reverse Flash yang berdiri di tengah ratusan mayat. Dia berkata kepada The Flash, "Lihatlah apa yang kau lakukan." Pada saat pertempuran masih berkecamuk, di balik ledakan terbunuhnya Billy Batson, terlihat jelas di hadapan The Flash, yaitu Reverse Flash alias Profesor Zoom alias Hubert Shawn. Sementara yang lain berperang, orang ini berdua, Reverse Flash dan The Flash, terlibat percakapan yang dimana Profesor Zoom tengah menjelaskan kepada Flash dia berada di dunia Flashpoint ini, sebuah dunia neraka yang merupakan bagian dari apa yang diinginkan dari teman-teman pahlawan supernya. Tentu saja hal ini membuat The Flash menjadi marah. Dia menuntut untuk mengetahui apa yang dia telah lakukan pada aliran waktu yang telah menciptakan dunia seperti ini. "Apa yang telah kau lakukan dengan dunia ini?" tanya si The Flash dengan suara yang membentaknya. Namun The Flash mendapatkan pukulan mentah dari Reverse Flash yang kemudian menjelaskan bahwa Hubert Shawn tidak melakukan apa-apa. Dia berkata, "Oh Barry, idolaku, inspirasiku, inilah hal yang terindah dari semua ini. Aku tidak melakukan apapun, kaulah yang telah melakukannya. Kaulah penjahatnya saat ini." The Flash kelihatan tidak berdaya menahan pukulan yang diserang oleh Reverse Flash, di mana Reverse Flash juga menggunakan koneksinya ke Reverse Speed Force. Shawn mengungkapkan bahwa ini semua adalah Barry Allen yang telah menciptakan alam semesta ini karena menghentikan Zoom untuk membunuh ibunya. Oleh karena melakukan hal itulah yang kemudian telah menghancurkan sejarah, menyebabkan dunia baru yang kemudian terjadi. Dunia itulah yang disebut Flashpoint. Dan atas hal itu jugalah semua sejarah yang terjadi juga berubah. Pendaratan roket Krypton, pembunuhan keluarga Wayne, semuanya berubah sampai dengan apa yang terjadi di dunia Flashpoint ini pada kenyataannya. Sekali lagi, Reverse Flash menjelaskan kepada Barry Allen bahwa ini semua disebabkan oleh keinginan dari Barry Allen sendiri yang telah berhasil mencegah pembunuhan ibunya di masa lalu, sehingga mengakibatkan dan menjadikan dunia Flashpoint yang seperti ini. Semua ingatan The Flash kembali teringat, memorinya berkumpul menjadi sejarah dunia Flashpoint. Dialah yang menjadikan dunia ini seperti ini karena telah kembali ke masa lalu. The Flash bangkit dan melepaskan dirinya dari genggaman Reverse Flash. Mereka berdua akhirnya saling bertempur. Namun mereka dapat dihentikan oleh Batman Thomas Wayne. Di saat itu Batman sudah mengerti bahwa ini semua disebabkan oleh The Flash sendiri. Maka tentu saja The Flash bisa memperbaikinya kembali. Tapi sayang sekali, aksi Batman tersebut dengan sangat mudah dilawan oleh Reverse Flash. Batman terjatuh dan terkapar di lantai. Sebelumnya si Batman menjelaskan bahwa dia mengira mereka perlu untuk menghapus Shawn dari persamaan, tetapi Reverse Flash dapat mengalahkan Batman, menyatakan bahwa itu terbalik, bahwa Barry Allen telah melakukan itu pada persamaannya sendiri. Dia kemudian mengungkapkan kepada Barry bahwa karena perubahannya ke Speed Force saat dia bepergian, dia menjadi paradoks yang hidup, bebas dari sejarah dan bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan, yang artinya
Artinya, tidak peduli apapun masanya, baik itu di masa depan, masa sekarang, ataupun di masa lalu, keberadaannya, eksistensinya tetap selalu ada. Dia membanggakan dirinya bahwa The Flash tidak bisa membunuhnya, tapi dia bisa membunuh The Flash. Sang legenda The Flash tidak akan bisa membunuh Yorbertson. Namun tiba-tiba Batman menusuknya dengan pedang. Walaupun The Flash tidak bisa membunuhnya, ya, Batman bisa membunuhnya. Tubuh Reverse Flash kemudian jatuh ambruk ke tanah. Kembali ke pertempuran Amazon dan Atlantis. Di saat para pahlawan yang lain kembali berkumpul, mereka pun mengetahui bahwa ternyata Enchantress bekerja sama dengan tim Wonder Woman dan membajak kapal Atlantis. Di saat itu juga mereka didatangi Grifter dan timnya Resistance, dan dengan semangatnya tim Resistance akan membantai Enchantress. Namun sayang sekali, ternyata Enchantress sangat mudah membantai kelompok resisten yang akhirnya dapat melukai Batman Thomas Wayne. Dari apa yang terjadi dalam amukannya, Enchantress dapat dihentikan oleh hadirnya Subject One. Ya, si Superman datang langsung membasmi si Enchantress. Datang dengan tiba-tiba yang mendarat dan menyerang energinya si Enchantress, yang kemudian berfokus pada serangan Aquaman dan Wonder Woman yang saling bertempur. Meskipun kedatangannya turut juga bersama dengan Gorilla Grodd yang membuat The Flash pun ini menjadi panik, dan keadaan ternyata menjadi semakin buruk. Dari pemantauannya si Cyborg, dia menjelaskan bahwa Atlantean memiliki rencana untuk menenggelamkan Inggris dan kemudian akan membelah bumi menjadi dua. Langsung saja di saat itu juga terjadi ledakan yang dihasilkan, yang kemudian membunuh hampir semua orang yang ada, tapi kecuali The Flash dan Batman yang semakin sekarat. Dia sebelum meninggal, si Batman The Flash Point ini memberitahu si The Flash untuk segera berlari dan sempat memberikan sepucuk surat kepadanya yang kemudian dapat diberikan kepada anaknya, yaitu Bruce Wayne. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya yang tidak bisa menyelamatkan ibunya The Flash pun kemudian menuruti apa yang disampaikan oleh The Batman, berlari dengan sekencang-kencangnya hingga berpacu ke aliran waktu, dan di dalam aliran waktu dia terjatuh kembali ke rumahnya di mana ibunya sedang menunggunya. Nah, di rumahnya si Barry pun bertemulah dengan ibunya, Nora Allen, dan mengungkapkan bahwa itu adalah kesalahannya, bahwa dunia ini muncul dan bahwa dia tidak dapat secara akurat untuk memperbaiki keadaan tanpa dengan peralatannya, yaitu Cosmic Treadmill. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia mendapatkannya dengan menggunakannya sebagai semacam penangkal petir, dia bisa melakukan hal yang sama pada diri yang lain. The Flash sempat meragukannya karena tidak ingin kehilangan ibunya lagi, tetapi dia memiliki pertanyaan yang membuatnya berubah pikiran. Berapa banyak orang yang meninggal oleh karena ulahnya sendiri? Atas pengertian dan pemahaman yang disampaikan oleh ibunya juga, yang kemudian dia pun memahaminya, yang selanjutnya mereka pun berpelukan untuk kali yang terakhirnya. Dia kemudian membuat keputusan akhirnya dan mengejar kembali ke masa lalunya. Dalam pelariannya, dia sempat dicegah oleh The Flash Prime Earth yang mampu mengejarnya. Namun Flash New Earth ini, sebagai cerita utama kita dalam cerita komik The Flashpoint ini, dapat mengabaikan Flash Prime Earth tersebut dan kembali mencoba untuk melompat ke aliran waktu yang sebenarnya. Namun saat dia berlari, dia melihat ada 3 garis waktu. Masing-masing garis waktu itu adalah New Earth, DC Universe arus utama, Vertigo Universe, karakter DC Universe yang diterbitkan di bawah jejak Vertigo DC, dan garis waktu Wildstorm Universe.
Dan juga dia dihadapkan oleh seorang wanita yang misterius yang mengungkapkan bahwa 3 alam semesta terpecah menjadi 3 bagian untuk memungkinkan invasi akan tiba. Wanita itu kalau menurut Memen itu adalah si Pandora. Bagaimana menurut kalian? Ya, di halaman ini juga kita melihat ada 2 era Justice League, yaitu Justice League sebelum era Flashpoint dan setelah Flashpoint, yaitu New 52. Lihat saja jubah Superman New 52 sampai tertutup di bagian lehernya. Jadi Memen sampai di sini menjadi mengerti nih. Semua karakter Superman kalau kerah leher jubahnya ada melingkar di lehernya itu seperti ini, berarti itu adalah Superman New 52. Ya, si Superman From Earth. Selanjutnya, cerita kembali dari awal pertama cerita Flashpoint ini dimulai. Hanya saja semua realita adalah fakta dari garis waktu yang sebenarnya. Barry Allen terbangun di meja kantornya dan menyadari semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan normal. Kemudian dia pun berlari menuju ke Batcave untuk bertemu dengan Bruce Wayne. Nah, pas di Batcave, dia kemudian mengungkapkan apa yang telah terjadi. Merasa tidak enak nih karena membiarkannya terjadi, si Bruce pun kemudian sedikit meyakinkannya dengan mengatakannya dia akan melakukan hal yang sama. Barry Allen pun kemudian menyadari bahwa dia masih memiliki kenangan indah saat bersama dengan ibunya. Bruce Wayne kemudian tentu saja menjadi sedih mendengarnya, menunjukkan bahwa itu adalah sebuah hadiah untuk membuat segalanya terasa lebih baik bagi dirinya. Kemudian si Barry Allen pun memberi si Bruce sepucuk surat yang tadi diberikan Thomas Wayne kepadanya. Bruce membacanya. Dengan takjubnya, Batman membaca isi surat itu yang ditulis dari tulisan orang tuanya, Thomas Wayne, dan ada tanda tangan yang mengatasnamakan Thomas. Batman membaca surat itu dengan seksama yang membuat dirinya menjadi terharu dan menangis, yang kemudian mengucapkan terima kasih kepada Barry Allen karena telah menyampaikan surat itu kepada Bruce Wayne. Dan cerita pun berakhir. Nah, bagaimana menurut teman-teman dengan cerita komik Flashpoint ini? Ya, pasti jauh berbeda lah dengan versi animasinya Justice League Flashpoint Paradox. Oke, akhirnya kita sampai di sini. Tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini. Share jika berkenan. Bagi yang belum subscribe ya disilahkan subscribe lah agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.